Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Masia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Kali ini pertanyaan berasal dari Pak Arif dari Bogor, yang menanyakan begini. Romo, ada pertanyaan dari anak saya Jessica waktu habis Zoom tempo hari tentang kapan roh manusia diciptakan itu, Romo. Nah, demikian pertanyaannya. Tadi kan katanya roh itu ada saat pertama kali janin terbentuk, betul? Pertanyaannya, bagaimana dengan kasus bayi yang meninggal dalam kandungan? Nah, kalau bayi itu sudah bisa meninggal, berarti bayi itu sudah punya tubuh, kan? Dan kalau sudah punya tubuh, maka hukumnya sama dengan manusia yang sudah punya tubuh, baik yang masih berada dalam janin maupun yang sudah ada di luar janin. Nah, sebagai manusia yang punya tubuh, yang tubuh itu dimiliki dari orang tua berasal dari Adam. Tubuh ini memang sudah tunduk pada kematian, dan kematian itu bisa datang kapan saja. Coba kita baca, karena upah dosa adalah maut. Dan karena adanya dosa inilah, maka tubuh ini memiliki kodrat kematian, yang tadinya tidak begitu. Kita baca di dalam Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Ya, dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu oleh akibat daripada ketidaktaatan Adam. Terus, dan oleh dosa itu juga maut. Nah, oleh dosa itu juga masuknya maut. Jadi kalau seorang bayi itu dilahirkan dari pertemuan sperma ayah dan ovumnya ibu, yang dua-duanya adalah keturunan Adam, berarti bayi itu pun mempunyai potensi untuk mengalami kematian. Jadi kalau bayi itu mati dalam rahim, atau mati langsung sesudah lahir, atau mati setelah umur 1 tahun, atau mati sesudah menjadi anak kecil, atau mati sudah dewasa pun hukumnya sama. Jadi tidak ada berbeda. Ya, berarti bayi itu kena akibat dosa lebih awal, gitu loh. Ya. Kena akibat dosa lebih awal. Nah, kalau orang tua yang matinya itu tua, itu kena akibat dosa kemudian itu. Jadi, tapi efeknya sama, ya. Terus, kenapa Tuhan menciptakan kehidupan tapi sebelum lahir sudah diambil lagi? Tuhan tidak ngambil siapa-siapa. Ya. Itu yang membuat adalah dosa itu. Yang membuat tubuh itu tidak dapat menahan roh kehidupannya untuk tetap tinggal di dalamnya, dan roh kehidupan itu tidak dapat tinggal dalam tubuh untuk menyalurkan kehidupan itu. Nah, ini digambarkan di dalam Amsal pasal Pengkhotbah 12. Ya. Di dalam Pengkhotbah 12 dikisahkan, digambarkan tentang bagaimana manusia itu akan mati nantinya. Saya menggunakan terjemahan yang agak beda, ya. Sekarang, ingatlah akan penciptamu di masa mudamu. Kenapa?
selama belum datang mendekat hari-hari dan tahun-tahun sengsara, ketika akan berkata tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kapan ini? Tahun sengsara tidak ada kesenangan itu apa? Waktu sudah tua. Ya kayak Romo ini, jalan sudah sulit, kalau bangun pagi tubuhnya sakit semua, perlu dipijitin dulu, gitu. Jadi kalau enggak Romo tidak bisa bangun. Makan pun tidak enak. Tadinya pengennya gini, setelah dimakan kok nggak enak, pengen ganti lagi. Ya itulah masa-masa di mana tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jadi jangan tunggu masa tua dulu untuk mengingat Allah, harus sekarang. Nah, masa sekarang ini, selama matahari dan cahaya dan bulan dan bintang-bintang belum menjadi gelap. Artinya semuanya masih sukacita, masih berbinar-binar gitu istilahnya. Ya digambarkan seperti matahari, cahaya dan bulan, bintang-bintang belum menjadi gelap. Nah, dan atau awan-awan datang kembali setelah hujan. Nah, kalau setelah hujan kan seger gitu kan. Awan datang lagi gimana? Ya, kelihatan tidak menyenangkan, gelap gitu. Nah, itulah keadaan hidup masa tua itu, banyak penyakitnya, ya. Sulit ini, sulit itu, maka diingatkan jangan tunggu itu. Ingatlah Tuhanmu masa mudamu. Terus, nah pada hari ketika ini, tua ini, pada hari ketika para penjaga rumah gemetar, rumahnya itu tubuh. Ya, supaya tubuh ini seimbang, ada yang menjaga, apa kedua tangannya. Nah, kalau udah tua, penjaga rumah gemetar, tangannya tremor, gitu ya. Tangannya mengalami, kalau di dalam bahasanya orang Jawa disebut buyuten, seperti buyut, ya, bergetar ya. Terus, dan orang kuat terbungkuk-bungkuk, apa itu? Punggungnya. Kalau udah tua kan terbungkuk-bungkuk gitu, ya. Dan para penggiling berhenti karena menjadi sedikit. Siapa penggiling itu? Ya gigi. Ya udah berhenti, kenapa? Nah kalau udah tua, nanti sebentar lagi giginya Romo mungkin rontok semua. Tinggal sedikit penggilingnya. Enak kah makan kalau sudah begitu? Enggak kan? Dan mereka yang melihat keluar jendela menjadi gelap. Mata itu menjadi kabur, gelap, tidak bisa lihat. Dan pintu-pintu di jalan ditutup. Nah, jadi kalau pintu orang-orang ini udah mencapai begini, sakit, apalagi kalau udah mati, orang mengalami duka cita, digambarkan sebagai pintu-pintu jalan ditutup ketika bunyi penggilingan melemah. Ya, tidak bisa lagi makan yang keras-keras, makan melemah itu giginya itu, ya. Dan orang terjaga karena kicau burung. Apa itu? Telinganya itu nggak dengar. Kayak burung meracau gitu, belum mendengar suara orang. Jadi makin tuli. Dan semua anak perempuan penyanyi membungkuk. Suara yang menyanyi, suara yang indah, sudah tidak bisa didengarkan lagi, membungkuk. Bahkan ketika mereka takut akan apa yang tinggi. Udah, kalau orang tua itu kan jalan takut. Ya. Takut tersandung batu loh, takut apalagi ketinggian ya. Dan kengerian yang ada di jalan. Ya kalau orang tua jalan sendiri udah tertate-tate jalannya, ditabrak becak saya udah jatuh gitu kan. Nah, maka dan tidak ada lagi gairah, ya toh? Mengapa tidak ada lagi gairah? Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, ya toh? Karena manusia akan mati. Dan juga
para peratap berkeliaran di jalan. Di Israel kuno, kalau ada orang mati, kalau orang kaya, dia bisa menyewa orang untuk meratapi keluarganya yang mati. Kayak di dalam budaya Tionghoa lama atau dalam budaya Batak. Mungkin ada beberapa budaya yang lain yang orang-orang keluarganya menangisi, yang meninggal ini juga peratap berkeliaran di jalan. Nah waktu ini apa? Jadi selama masih ada matahari, artinya masih segar, masih muda, ini dikatakan selama rantai perak belum diputuskan. Apa ini rantai perak ini? Rantai perak itu jiwa. Jiwa yang menyalurkan kehidupan kepada tubuh. Yang kehidupan itu asalnya dari roh. Maka dikatakan selama rantai perak belum diputuskan dan mangkuk emas diremukkan. Apa mangkuk emas ini? Rohnya itu sendiri. Wujudnya seperti emas. Inilah sumbernya daripada kehidupan. Dan jiwa ini yang digambarkan kayak rantai, itu yang menyalurkan kehidupan kepada tubuh sehingga tubuhnya bisa hidup. Ya. Maka kalau udah tua ini tubuh kita akan kembali menjadi debu dan tanah, yaitu tubuh tadi, dan roh kembali kepada Elohim yang telah mengaruniakannya. Jadi kalau gitu kematian itu apa? Kematian bukan Allah mencabut kalau menurut ayat ini, karena terputusnya, kalau gambarannya kayak telah ausnya rantai perak tadi yang menghubungkan antara mangkuk emas, yaitu adalah roh, dan tubuh yang digambarkan sebagai tempayan dekat mata air dihancurkan. Tempayan itu tubuh dekat mata air ketika masih ada kehidupan, ya. Maka tubuh. Jadi pada saat itu gambarannya adalah rantai perak putus, mangkuk emas remuk, artinya keluar dari tubuh. Roda pada sumur tempayan dekat mata air dihancurkan, artinya tubuhnya menjadi binasa. Dan roda pada sumur diremukkan. Apa? Roda ini, roda yang menimba air dari dalam sumur, yang artinya sudah tidak ada kemampuan kehidupan dipulihkan kembali ketika rantai perak itu putus, ketika jiwa itu telah, istilahnya tanda kutipnya kita gunakan istilah aus begitu saja. Barulah di situ kematian. Jadi kalau Jessica tanya, kenapa diambil? Tuhan tidak ngambil. Nah, ya mungkin tubuhnya si manusia, si bayi ini tidak mempunyai ketahanan, kekuatan fisik yang seharusnya, sehingga sebelum lahir sudah mengalami kerusakan seperti yang digambarkan dalam kitab suci tadi, sehingga rohnya keluar, sehingga jiwanya yang menghubungkan kehidupan dari roh ke dalam tubuh itu putus, sehingga tubuh tidak teraliri kehidupan, maka anak ini mati. Jelas ya? Terus ayat 2. Bukan ayat 2, pertanyaan nomor 2, maaf. Aborsi tidak diperbolehkan dengan alasan apapun. Lalu bagaimana dengan korban pemerkosaan? Nah, kalau korban pemerkosaan, ya jangan dibunuh bayinya. Biarkan dilahirkan, lalu diserahkan pada orang yang mau mengadopsi.
Sehingga dengan demikian ya aborsi bukan salah satu-satunya jalan, kan banyak orang yang membutuhkan anak. Yang udah kawin bertahun-tahun, puluhan tahun nggak punya anak, mereka tak akan gembira untuk mengadopsi anak itu. Kenapa harus dibunuh? Biar saja anak itu hidup. Sehingga kamu tidak berdosa, sudah berdosa membunuh anak, berdosa berzina. Oh, bukan, ini bukan berzina, ini perkosaan ya toh. Ya, sebaiknya beri kesempatan anak itu untuk hidup. Dia punya hak untuk hidup. Karena nyawa anak itu bukan hak ibunya. Ya. Terus, atau saat berada di situasi di mana kehamilan ternyata sangat berbahaya bagi kondisi ibunya, masalah medis. Ya, memang harus ada pilihan kalau begitu. Ya, kalau ibunya melahirkan itu membahayakan, dipilih mana yang lebih memungkinkan. Kalau ibunya itu, bayinya diaborsi, ibunya tetap hidup lama karena dia punya anak-anak yang lain dibutuhkan, ya ini memilih dari dua yang terbaik, satu yang terbaik dari dua yang buruk gitu loh. Dua-duanya buruk. Tapi harus dipilih salah satu yang terbaik. Ya, kalau ibunya itu memang masih dibutuhkan karena anak-anak yang lain, dan memang yakin bahwa ibunya pun tidak mempunyai penyakit kronis, setelah anaknya diaborsi ibunya malah mati. Ya, sebaiknya kalau dengan kasus itu, ya jangan diaborsi anaknya. Tapi kalau memang diaborsi pun ibunya tidak terselamatkan, ya sebaiknya anaknya jangan diaborsi. Biarkan hidup, dipelihara oleh ayahnya kah, oleh saudaranya kah, atau diadopsi. Ya, saya kira begitu yang dapat saya berikan kepada Jessica. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.